Yakut Khalil Qomas, Menteri Jokowi menambah daftar panjang mantan Menteri Agama yang terjerat kasus korupsi pengelolaan haji mengikuti jejak Said Aqil Hussein Al-Munawar dan Surya Dharma Ali. Berbeda dengan dua pendahulunya, proses hukum Yakut demikian panjang dan terkesan berbelit. Yakut 3 kali mangkir dari panggilan Pansus Angket Haji DPR dengan alasan mewakili Presiden. Ia keliling Eropa. Tepat setelah masa bakti anggota DPR berakhir, Yakut kembali ke tanah air. KPK pun disorot publik karena tidak kunjung menetapkan status tersangka sejak Yakut dicekal ke luar negeri. Pertengahan Desember 2025, Yakut diperiksa melanjutkan pemeriksaan kedua pada 1 September lalu. Akhirnya, pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yakut dan mantan staf khusus Menteri Agama Ishah Abidal Aziz atau Gus Alek sebagai tersangka kasus korupsi penentuan kuota haji tahun 2003-2004 yang diperkirakan merugikan negara sebesar 1 triliun rupiah. KPK membongkar modus licik Yakut. Pertama, ada penyimpangan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang seharusnya diprioritaskan untuk haji reguler 92%, namun dialihkan sebanyak 50% ke haji khusus melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024. Kedua, dugaan setoran dari Asosiasi Travel Haji Khusus kepada oknum di Kementerian Agama dengan nilai berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar per kuota untuk memperbesar porsi haji khusus. Akibatnya, 8.400 calon jemaah haji reguler yang mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat ke Tanah Suci karena jatah mereka dialihkan ke jemaah haji khusus. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Ya, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 100 miliar. Ya, ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu, KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Penetapan status tersangka Yakut berselang sehari dengan pertemuan Jokowi dengan dua tersangka kasus fitnah, Eki Sujana dan Dame Hari Lubis. Pertemuan ini mendapat sorotan publik karena dianggap melemahkan upaya hukum tersangka lain dalam dugaan kasus ijazah palsu Jokowi.